Salam, selamat jumpa kembali Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pada saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Firman yang hidup, tibalah pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bimbing pikiran kami, bimbing hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam diri kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita terambil dari Galatia 4 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu, Galatia 4 ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1976 Alex Haley menerbitkan buku yang sangat baik dan sangat mempengaruhi budaya orang Amerika. Di dalam buku ini Haley menelusuri leluhurnya yang berasal dari desa Afrika abad 18 sampai ke perbudakan di Amerika dan masa kini. Buku yang berjudul Roots, R-U-U-T-S, Roots, ini merupakan sebuah pencarian luar biasa dan mengharukan tentang identitas manusia. Kita semua, kata Haley, bergantung pada tradisi nenek moyang kita untuk bisa mengenal siapa kita. Baiklah, siapa kita? Begitu banyak orang yang ingin mengetahui asal mula mereka. Pertanyaan ini bisa menjadi sebuah hasrat. Siapa saya? Siapa saya? Atau saya ini apa? Bagaimana saya mengenali diri sendiri? Budaya masa kini menawarkan banyak jawaban. Anda bisa mengambil beberapa contohnya hanya dengan memperhatikan parade yang diperlakukan. Maksud saya parade yang dilakukan hampir setiap hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kecuali pada 2 tahun belakangan ini hal itu tidak dilakukan karena situasi pandemi. Atau juga kita banyak memperhatikan untuk hal-hal yang dilakukan di dalam aktivitas hidup kita melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kegiatan-kegiatan baris berbaris. Kadangkala setiap baris berbaris itu diiringi musik dan juga banyak yang hadir untuk memamerkan atau menampilkan sukacita, tepuk tangan melihat baris berbaris itu. Dan ketika baris berbaris menampilkan ada spanduk dari mana parade atau asal baris berbaris itu. Hal itu dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian ketika hal-hal itu dilakukan kalau ada
festival-festival di satu daerah atau di satu kabupaten, dan ada tulisan-tulisan banyak mewakili barisan-barisan tersebut, ya, dari sekolah ini, dan satu kata-kata, ya, kami adalah bangsa Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, ini mewakili identitas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang menggambarkan diri mereka dengan siapa diri mereka, ras mereka, kelas, agama, kelompok etnik, keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan dengan keanggotaan klub. Atau juga Bapak Ibu sekalian, pada saat ini banyak orang menggambarkan identitas mereka mengikuti tanda-tanda astrologi. Saya bintang Aries, saya bintang Scorpio, dan lain-lainnya Bapak Ibu sekalian, ya. Saya seorang veteran perang, atau saya seorang agama ini. Ada yang mengatakan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya. Saya keturunan dari kerajaan ini. Nenek moyang saya adalah seorang sultan. Saya keturunan ke-16 dari raja ini. Nah, banyak orang yang menunjukkan siapa dirinya, identitasnya melalui nenek moyangnya Bapak Ibu sekalian. Kita meraba-raba akar dari hal yang Paulus sebut, ya, ajaran turun-temurun yang bisa mengisi kartu penduduk kita. Kolose 2 ayat 8. Masalahnya adalah saat kita menancapkan kesetiaan utama kita pada tradisi ini, saat kita menjadikannya sebagai penghiburan utama kita melakukan dosa penyembahan berhala, kata Martin Luther, Allahmu adalah apapun yang mengikat hatimu. Orang-orang di zaman postmodern ini Bapak Ibu sekalian ingin menjelaskan diri mereka, dan penjelasan mereka sangat rumit. Saya seorang wanita campuran keturunan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Romania dan Afrika campuran. Saya keturunan orang Batak campuran dengan NTT. Orang Kristen percaya bahwa firman Allah lah yang menjelaskan siapa diri kita. Bagi semua manusia, jawaban pertama terhadap pertanyaan siapa saya adalah saya seorang makhluk Allah yang telah jatuh. Tetapi hanya sebagian orang yang melanjutkan pertanyaan pertama dan dengan yang kedua. Mereka adalah orang yang kemudian berkata, tetapi sekarang saya seorang Kristen. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan, dulu kita tidak mengenal Allah dan kita memperhambakan dengan Allah dalam huruf kecil yang sebenarnya mereka bukan Allah. Allah kita adalah Allah yang ada ditulis oleh Alkitab, Allah yang Maha Kuasa yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada keselamatan kita. Inilah diri kita. Kita seorang makhluk Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allahku, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami murni setia kepadamu Kristus. Kami merupakan hasil dari budaya kami, dan sedikit sekali hasil dari Roh Kudus-Mu. Kami mendoakan diri kami ya Tuhan, agar kami sungguh mencari siapa diri kami yang sejati. Dan kami pun berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami, agar mereka juga mengenal diri mereka. Mereka bukan sesungguhnya dari keturunan marga-marga, dari keturunan nenek moyang mereka, tetapi mereka adalah dan kami adalah anak-anak-Mu. Agar jalan-Mu lah yang kami ikuti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan kita. Salam.